tanggapan atau reaksi dari orang-orang terdekat Ibang, dari orang-orang sekitar itu menganggap kalau Ibang tuh cuma berhalusinasi gitu ya, cuma apa sih kayak asal ngomong gitu ya. Nah, apa benar Ibang benar-benar lihat gitu atau benar kata mereka Ibang hanya berhalusinasi? Hal-hal yang saya lihat itu waktu SMP sih. Jadi waktu itu pertamanya saya lihat, maksudnya ada guru ekstrakurikuler yang melihat saya tuh kayak yang aneh gitu. Ada apa sih? Dari situ dia cerita aku saya punya sesuatu yang beda dari yang lain. Ibang, duduk sini. Ibang, Bapak perhatikan kamu berbeda dengan teman-teman kamu. Bisa kamu ceritakan dong? Tapi Pak, sebenarnya saya... Tenang Bang, kamu nggak sendiri, kemampuan kamu sama seperti Bapak. Berarti Ibang membuka diri untuk cerita ke orang-orang tentang apa yang Ibang lihat itu pada saat ketemu guru SMP. Dan itu juga saya ngobrol kalau cerita-cerita seperti itu hanya sama orang-orang tertentu gitu. Jadi maksudnya orang-orang yang emang dia interest ke bidang itu atau dia punya kemampuan juga sama ke hal-hal seperti itu gitu. Ibang, kita mau nanya nih. Ibang kan udah sering ya ngelihat makhluk-makhluk astral kayak gitu. Perbedaannya dari arwah penasaran gitu, jin sama apa karun apa pendamping? Pendamping atau karun atau leluhur gitu. Arwah dan leluhur itu sebenarnya sama. Jadi leluhur yang datang itu sebenarnya arwah-arwah leluhur. Sepengetahuan saya yang saya dapatkan dari entah dari mana itu, dan satu keyakinan saya bahwa orang setelah meninggal itu, orang setelah mati itu menempati satu alam penantian. Satu alam penantian di mana di situ mereka menunggu dibangkitkan lagi di hari akhir nanti untuk dihancurkan lagi gitu. Jadi sebenarnya kan misteri setelah meninggal itu nggak ada yang tahu ya. Dan setahu saya jadi yang setelah sudah meninggal itu datang masih tetap ada di sini, masih tetap ada di bumi ini, masih tetap ada di dunia ini, hanya mereka secara jasadnya udah nggak ada, hanya tinggal arwahnya aja. Dan kadang-kadang kalau misalkan tentang arwah penasaran, tentang arwah penasaran itu banyakannya mereka yang belum, maksudnya tidak diterima di bumi gitu ya. Jadi karena kelakuannya, karena ada hal-hal yang belum mereka tuntaskan, dan kadang-kadang arwah-arwah penasaran juga minta disempurnakan, maksudnya dia ditempatkan di satu tempat yang lebih layak gitu. Sedangkan untuk jin, setan, saya nggak bisa tidak bisa mengklasifikasikan ya, karena Tuhan itu menciptakan beribu-ribu makhluknya. Bayangkan semut aja ada beberapa ribu jenis manusia. Seperti contohnya buaya, ular, ada beberapa laba-laba kan banyak jenisnya. Dan makhluk-makhluk seperti itu pun makhluk-makhluk gaib seperti ya jin, setan dan teman-temannya itu banyak juga gitu. Cuman yang sering banyak itu dari kalangan jin karena dia bisa menyerupai manusia, wujud manusia gitu. Ada nggak sih yang paling Ibang takutin gitu dari kemampuan yang Ibang punya? Yang saya takutkan itu ketika saya melihat seseorang. Waktu itu jadi ada teman saya yang kelihatannya dia aneh, dan saya tiba-tiba nyeletuk ke teman saya, maksudnya bukan orang itu ya, bener lagi dia meninggal. Waduh. Dan nggak lama setelah saya, maksudnya beberapa hari setelah saya berucap seperti itu, saya ngomong kayak gitu, benar kejadian. Bener meninggal. Dan ada beberapa orang lainnya yang saya sama asalnya itu dan kejadian gitu. Maka dari itu saya nggak bakalan, atau saya maksudnya takut mengenai masalah hidup seseorang ya, yang tentang umur seorang. Saya tuh paling nggak mau lah, kalau misalkan tahu pun saya nggak bakal bilang. Nah, sekarang Vira mau tanya tentang manfaat manfaat dari kelebihan yang Ibang punya untuk orang lain dan untuk Ibang sendiri itu apa sih Bang?
Manfaat kalau buat saya sendiri, saya jadi berterima kasih ya, saya lebih tahu tentang, saya juga kan bisa ngelihat gitu. Misalkan saya datang ke satu tempat, itu kayak ada flashback dari masa lalu, kayak potongan-potongan film tentang tempat ini dulunya apa, ada siapa aja di sini. Gitu. Terus ya saya jadi pengetahuan saya jadi bertambah, terus juga mungkin buat orang lain ya. Anak yang memiliki kemampuan khusus ya, seperti precognition, remote viewing, kemudian melihat dimensi-dimensi tertentu ya. Nah, yang paling jelas itu kalau dari sisi aura analisis itu kita melihat dari cakra 6 ya. Di sini kita bisa lihat dia punya cakranya sangat aktif di sini ya, cakra 6. Ini yang kita lihat seperti itu. Nah, khusus untuk Gibran, kita bisa melihat bahwa dalam kondisi yang dia tidur hanya 4 jam, bahkan kondisi dia lapar, itu energi level di tubuh dia masih sangat kuat, sangat besar ya. Ini juga orang-orang dengan energi yang kuat kalau kita katakan seperti itu tuh. Karena secara fisikal harusnya dia lebih ngedrop kan, tidurnya kurang, dia belum makan dari pagi. Nah, tapi indikasi di aura ini tidak menyatakan hal itu. Jadi energi level di tubuh dia yang tidak kasat mata itu tinggi.